Shalom semuanya. Apa kabar nih semua teman-teman yang ada di rumah? Sehat semua kan pastinya? Puji Tuhan. Oh iya, senang banget ya kita bisa berada di gereja kali ini. Iya, seneng banget ya. Oh iya nih teman-teman, kami berdua ada di sini karena ada sesuatu yang spesial loh. Kira-kira apa yang spesial itu, Tian? Tahu dong dia. Nah, kita mau merayakan ibadah Natal pada hari ini. Nah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memelihara dan menyertai kita selama 9 bulan di pandemi ini. Nah, luar biasa kan penyertaan Tuhan? Betul sekali itu, Tian. Tuhan kita itu sungguh baik dan luar biasa. Kalau gitu, kita mulai aja yuk ibadah kita. Yuk. Teman-teman remaja dan pra-remaja terkasih, kita akan memulai ibadah Natal kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya kita siap untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Saya mengundang teman-teman semua untuk bersaat teduh sejenak. Pimpinan tangan Tuhanlah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita, sama seperti orang Majus yang dituntun bintang dari timur, sehingga mereka sampai kepada bayi Yesus yang lahir di Betlehem. Mari kita bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Teman-teman, mari kita satukan hati kita untuk bersama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan melakukan ibadah Natal kami ya Bapa. Pimpinlah ibadah kami dan sertailah ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Demikian doa kami ya Bapa. Terima kasih. Amin. Kita sangat bersuka cita karena di masa pandemi seperti ini,
kita masih bisa merayakan Natal dengan damai dan sukacita. Seperti dalam tema Natal kita pada tahun ini, yaitu Season Full of Reasons, yang diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Kira-kira apa ya arti dari tema Natal kita? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Remaja kita yaitu Christian dan Ketua Panitia Natal tahun 2020 yaitu Kalista. Shalom semuanya. Nah teman-teman, ibadah Natal kali ini kita lakuinnya di rumah masing-masing ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk ibadah di gereja. Nah semoga pada Natal ini harapan kita terwujud semua dan tahun depan kita akan bertemu kembali di gereja ini. Nah terima kasih teman-teman, selamat hari Natal. Shalom teman-teman semua. Nah buat ibadah Natal kali ini kita online dulu ya. Nah, kami sebagai panitia Natal berharap teman-teman dapat mengikuti ibadah ini. Selamat Natal semuanya, stay safe and stay healthy. Yang kita puji dan sembah adalah Yesus Tuhan kita yang telah lahir untuk kita. Mari kita menyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala. Tuhan Yesus bukan lahir di kota yang besar dan modern, bukan di rumah sakit, bukan di tempat yang mewah, tetapi Ia lahir di kota mungil di Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem. Pasti semua teman-teman merasa apa yang dulu sering kita lakukan tidak dapat kita lakukan dengan leluasa saat ini.
keadaan kita berubah. Tidak bisa bertemu teman di sekolah, berkumpul dan beribadah di gereja, berkumpul bersama teman, ataupun hangout. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai dan menguatkan kita menjalani semua ini. Berharaplah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Jangan pernah berhenti harap padanya, sekalipun Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 10 dan Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 148. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah mendirikan tanduk umat-Nya
menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umatnya yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah sabda dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah akan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Hai semua sahabat Korem, apa kabar? Shalom untuk kita semua, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita. Jadi kesan saya untuk tahun 2020 atau tahun ini adalah kesan saya di tahun 2020 ini adalah menyenangkan dan menegangkan. Menyenangkannya adalah karena saya bisa masuk ke SMP 43 Batam. Dan yang menegangkannya adalah munculnya virus corona di dunia ini. Meskipun kita dilanda oleh wabah yang sedang melanda bumi kita ini, kita tetap harus bersyukur dan tetap harus berdoa kepada Tuhan. Serta kita harus menjaga kebersihan di sekitar kita. 2020 tahun yang penuh suka duka.
Jadi kesan singkat saya di tahun 2020, pertama dengar-dengar kalau belajar di rumah sih kayak merasa enak banget. Kayak kita bisa main-main lah, bisa santai-santai lah. Memang sih bisa santai-santai, tapi lama-lama gitu bosan, gak bisa tatap muka gitu dengan teman-teman kita. Jadi mulai bosan lah, dan dengar langsung kita nggak bisa beribadah online, jadi merasa aduh gak seru jadinya. Ya jadinya bosan lah kalau kita ibadah online gitu, belajar online. Harapan saya di tahun 2021 adalah saya bisa bertemu dengan teman-teman saya yang baru dan teman-teman saya yang ada di kelas 6 dulu, dan virus corona ini hilang dari dunia. Harapan saya untuk tahun 2021 adalah supaya wabah yang telah menimpa bumi kita ini segera hilang, dan juga vaksin segera ditemukan, dan juga kita bisa hidup kembali seperti sedia kala. Pesan kakak untuk para remaja tetap kuat dan tetap dalam dan berharap pada penyertaan Tuhan. Untuk di tahun 2020-nya sih harapan saya COVID-19 ini bisa hilang, corona ini bisa hilang, jadi kita bisa belajar bersama-sama lagi di sekolah, kita bisa beribadah dengan Tuhan bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Semoga 2021 semua harapan dan rencana adik-adik remaja baik dalam keluarga, pendidikan dapat tercapai. Tetap mengandalkan Tuhan di 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kakak mengucapkan selamat Natal dan welcoming New Year. Bersama dengan keluarga tetap sukacita dan semangat. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat! Selamat Natal teman-teman dan saudara-saudara di dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman, walau saat ini kita hanya bisa bertemu secara online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Pengasih. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mengutus anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi sumber sukacita dan pangkal keselamatan kami. Biarlah kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu yang hidup, dan menjadikan hidup kami firman Tuhan yang dapat dibaca dan menjadi kabar baik bagi orang-orang yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semua, sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Kristus selalu beserta dengan kita, mengawal hati dan pikiran kita dan nyata dalam sikap hidup dan perkataan kita. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan tentang makna, alasan, reason, meaning tentang kehidupan kita di tengah dunia. Teman-teman, manusia itu dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai human being. Ya, manusia yang mengada, bukan human doing, bukan human having. Manusia itu menjadi manusia hanya karena dia ada sebagai manusia. Bukan ketika dia telah melakukan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu baru disebut manusia. Bukan juga karena dia punya sesuatu atau punya banyak maka dia menjadi manusia. Walau memang sayangnya di tengah dunia ini orang seringkali dinilai berdasarkan apa yang dia miliki. Bahkan bukan apa yang dia lakukan, bukan apa kontribusinya, tetapi apa yang dia miliki. Makanya orang bisa sangat hormat, ya, menyanjung orang yang kaya raya, padahal kekayaannya dilakukan dengan misalnya korupsi atau menipu.
Karena dunia ini sudah bergeser di mana manusia dipuji, disanjung karena apa yang dia miliki. Ya banyak sekarang ini influencer, selebriti sosmed, atau selebriti beneran yang sebetulnya kontribusinya di dunia nyata tidak terlalu banyak. Tetapi karena suka kasih giveaway atau mungkin hidupnya mewah dan itu membuat orang suka melihatnya, maka mereka diikuti banyak orang dan dianggap penting dan berperan. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini bahwa bukan karena apa yang kita miliki, bahkan bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena semata-mata kita ada sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Allah, maka disitulah nilai kita. Nah, tetapi juga kita mau merenungkan bahwa bukan saja ketika kita ada di dunia lalu sudah cukup, ya sudah cukup, pokoknya saya lahir tambah besar, saya bernafas, saya buang nafas, saya makan dan saya mengeluarkan kotoran, dan ya saya bertumbuh dan bertambah tua, sudah cukup. Enggak juga ya. Being human, sebagai human being, bukan berarti kita sudah cukup mengada, tapi kita juga perlu memaknai kehadiran, kelahiran kita, keberadaan kita di tengah dunia. Nah teman-teman, dalam bacaan Injil kita hari ini kita membaca bahwa Yesus sesudah genap waktu pentahirannya dia dibawa ke Yerusalem. Nah rupanya keluarga Maria dan Yusuf masih berada di Bethlehem sebelum mereka pulang ke Nazaret. Mereka tetap di Bethlehem selama sebulan kurang lebih supaya Yesus bisa dibawa untuk dipersembahkan ke Bait Allah sebagaimana tradisi umat Yahudi. Kalau menurut hukum Musa, untuk genap waktu pentahiran bagi bayi laki-laki itu adalah 30 hari. Ya katakanlah sebulan lebih dari Bethlehem ke Yerusalem Yesus dibawa. Bethlehem ke Yerusalem itu mungkin kalau di Pulau Jawa itu seperti dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke Bogor, jaraknya sekitar 60 km, jadi tidak terlalu jauh. Nah dari Yerusalem baru mereka pulang ke daerah Nazaret, ke kota Nazaret di daerah Galilea. Nah di Bait Allah di Yerusalem ada 2 orang yang menjumpai Yesus, yang hidupnya menjadi sangat bersukacita ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Yang pertama adalah Simeon. Simeon ini seorang laki-laki ya, seorang bapak yang menantikan penghiburan bagi umat Israel. Dikatakan bahwa Roh Kudus berkuasa atasnya dan dia meyakini oleh kuasa Roh Kudus bahwa ia akan menjumpai Mesias sebelum dia mati. Nah, walaupun tidak disebutkan berapa usia Simeon, maka kemungkinan besar Simeon ini adalah seorang yang lanjut usia, karena dia berkata ketika dia menjumpai Yesus, sekarang biarkanlah hambamu berpulang ya, karena aku sudah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kata nama Simeon itu sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah tanda. Nah ini kemungkinan Simeon ini bukan benar-benar nama aslinya Simeon, tapi dia dijuluki Simeon, artinya orang yang menantikan tanda dari Tuhan. Simeon ini adalah orang yang menjadikan seluruh hidupnya untuk menantikan penggenapan janji mesianik, kedatangan Mesias. Nah lalu ada seorang lagi, kali ini seorang perempuan bernama Hana, disebutkan umurnya 84 tahun. Dia adalah seorang nabi perempuan yang memang hidupnya sehari-hari tinggal di Bait Allah. Dan walau dia tidak seperti Simeon yang menantikan, memang hidupnya menantikan Mesias, tetapi Hana ketika menjumpai Yesus, dia juga melihat dan mengucap syukur kepada Allah. Dan dia mengatakan ya kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, bahwa inilah tanda penggenapan tersebut. Nah, jadi kalau dipikir bahwa Simeon itu mungkin halusinasi atau apalah gitu ya, mungkin ya kasihan amat sih hidupnya cuma menantikan satu tanda.
ternyata ini digenapi oleh Hana yang tidak seperti Simeon menantikan Mesias, tetapi ketika dia melihat bayi Yesus, di situ juga Hana memuliakan Tuhan dan mengatakan dan memberitakan berita kelepasan bagi umat Tuhan, bagi Yerusalem. Nah, teman-teman, yang menarik adalah di sini apa yang sudah dilakukan oleh bayi Yesus. Tidak ada kan? Dia baru berusia sekitar sebulan. Bayi 30 hari, bayi umur sebulan bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apapun. Tetapi bahkan kehadirannya saja sudah menjadi kabar sukacita, sudah menjadi penggenapan janji keselamatan Tuhan, sudah membuat iman Simeon, Hana, dan banyak orang lainnya yang saat itu ada menjadi diteguhkan dan dikuatkan. Nah, teman-teman, tentu Yesus berbeda dari kita karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang memang ketika dia lahir bintang bersinar sangat terang, malaikat bernyanyi di langit, gembala-gembala mendapat penglihatan, yang kejadiannya begitu ajaib. Kita manusia biasa. Tetapi di sini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bahwa manusia itu pada dirinya memiliki makna. Bukan seberapa pintarnya dia, bukan karena banyaknya prestasinya, bukan karena kuatnya, cepatnya lari, atau apapun, tetapi dalam diri kita ada makna, ada reason for being. Makanya ya, kalau misalnya orang membunuh, ya, walaupun yang dibunuh itu misalnya katakanlah orang yang sudah sakit-sakitan, yang hidupnya atau mungkin orang yang jahat yang hidupnya merugikan orang lain, maka tetap tindakan membunuh itu dianggap salah, kriminal. Karena kehidupan manusia dalam keadaan seperti apapun itu berharga. Nah, apalagi ketika teman-teman masih muda, ya, ketika teman-teman bukan saja masih muda tetapi menjadi anak-anak muda yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, maka kehidupan teman-teman, kehidupan kita itu menjadi sangat-sangat berarti, menjadi sangat-sangat bisa membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita bersama. Teman-teman, kalau tadi kita membaca juga dari kitab Yesaya maupun juga dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di situ dikatakan bahwa ada kabar keselamatan, kabar sukacita bagi umat Tuhan. Bahkan bukan hanya bagi umat Tuhan, tapi bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Paulus katakan bahwa Allah mengutus anaknya untuk menebus kita supaya kita yang ditebusnya menjadi anaknya. Dan kita yang sudah ditebus sekarang adalah anak, bukan lagi hamba. Dan Allah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita. Sehingga kita sebagai anak, kita nggak bisa mengatakan bahwa saya manusia biasa, saya nggak perlu berbuat apapun, ya, atau saya nggak bisa apa-apa. Nah, teman-teman, berita Natal pada hari ini, terutama di saat-saat seperti sekarang, di saat pandemi. Teman-teman, saat pandemi ini, mungkin kalau buat teman-teman yang masih muda, kekhawatirannya bukan soal kesehatan ya. Karena katanya anak muda kalaupun kena virus bisa cepat sembuh, walaupun tetap itu nggak menjamin dan tetap harus menjaga kesehatan. Dan ingat, kita yang sakit, kita mungkin nggak kenapa-napa tapi bisa menulari orang lain. Tapi mungkin kekhawatiran teman-teman tidak seperti kekhawatiran orang-orang yang lanjut usia terhadap virus COVID-19. Tapi mungkin teman-teman punya pergumulan yang lain di tengah pandemi seperti ini. Ya, ketika nggak bisa berkumpul dengan teman-teman seperti biasa, ya mungkin ada perasaan agak-agak muram ya, atau murung. Ya karena kan kalau dulu bisa kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, ngalor ngidul, nggak jelas. Sekarang ini jadi terbatas. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang khawatir akan masa depan. Ya, nanti abis sekolah mau kemana, cari kerja bisa nggak, orang tua saya masih cukup nggak untuk membiayai saya, dan sebagainya. Nah, justru di saat seperti ini, di saat ketika kehidupan di dunia itu penuh dengan tantangan, kehadiran Sang Pembawa Kabar Sukacita menjadi lebih penting lagi.
Nah, untuk itu saya mau mengajak teman-teman untuk melihat masa Natal ini dan menggunakan momen ini untuk menjadikan diri kita sebagai pembawa kabar baik. Kalau dia merasa, aduh saya bisa apa? Saya firman Tuhan juga saya masih belajar, saya mau bersaksi apa? Saya nggak pintar ngomong, saya bisa berbuat apa? Pelayanan juga talenta saya mungkin tidak sebanyak talenta teman-teman yang lain, atau mungkin talenta saya saat ini tidak terpakai karena lagi pandemi dan sebagainya. Tapi teman-teman, kebaikan hati yang penuh dengan pengharapan, pikiran yang positif dan yang bersih, itu bisa menjadi modal kita untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Jangan buru-buru berpikir tentang seberapa banyak bisa kita lakukan, karena we are not human doing, but we are human being. Dan jangan berpikir karena saya harus punya ini dulu, saya harus punya uang, saya harus punya mobil, saya harus punya ini itu, baru saya bisa. No, karena kita bukan human having, tetapi karena kita human being. Dan apa sih makna menjadi manusia? Makna menjadi manusia adalah ketika kita punya kasih Allah. Ketika kita menjadi seperti bejana, vessel ya, seperti wadah yang diisi oleh kasih Allah. Nah teman-teman, semakin orang menjadi tua, menjadi dewasa, seringkali dirinya sebagai bejana itu penuh dengan kepentingan-kepentingan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan dendam, kemarahan, kekecewaan. Sehingga ibaratnya itu gelas ya, atau bejana, ketika Tuhan mau mengisinya dengan air cinta kasihnya, itu tuh baru diisi sedikit udah penuh. Dan ketika dipakai untuk dituangkan ke orang lain, air itu bisa jadi tercemar, tercampur dengan tanah dan batu-batu yang merupakan kepahitan, ego, kepentingan, kekhawatiran, dan sebagainya. Nah, biasanya orang kalau masih muda itu bejananya lebih kosong. Ya, ego kita itu masih belum mengeras. Pasti ada ego dalam arti kemauan kita, bawa adat sendiri ya. Mungkin kita juga punya kekecewaan, kita mungkin juga punya rasa rendah diri, mungkin teman-teman juga punya kemarahan, bahkan akar kepahitan. Tetapi jangan biarkan itu bertumpuk dan mengeras. Tapi sebaliknya, serahkan kepada Tuhan. Karena human being itu adalah, ya ini sama seperti ketika kita menjadi bayi yang baru lahir. Ya Paulus juga katakan, ya hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang menginginkan air susu yang murni. Tinggalkan, lepaskan segala sesuatu yang membuat bejana kita, diri kita, hidup kita itu menjadi penuh. Sehingga kasih Allah terhalang. Sehingga ketika kita meneruskan kasih Allah kepada orang lain, itu pun juga tercampur dengan batu, kerikil, bahkan pasir dan tanah, yaitu tadi kepahitan, kekecewaan, kesombongan, kekhawatiran kita, atau agenda-agenda pribadi kita. Nah, biarlah kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Allah, sebagai anak Allah yang hidup oleh Rohnya yang kudus, biarlah kita menjadikan diri kita sebagai pembawa pengharapan, membawa kabar baik, dengan juga belajar mengosongkan diri. Dan ketika kita mengosongkan diri, teman-teman, kita juga belajar untuk memperhatikan sesama kita. Nggak hanya terpusat pada diri sendiri. Saya mau menceritakan kisah seorang yang sudah lanjut usia. Ya umurnya bukan udah lanjut banget, tapi dia lagi menanam pohon. Lalu tetangganya melihat dia lagi nanam pohonnya, dibantu lah di halaman rumahnya. Lalu ditanya, Pak, Bapak lagi nanam pohon apa? Ini mau nanam pohon mangga. Pohon mangga kan lama tumbuhnya, Pak. Itu Bapak nanamnya baru benihnya. Kurang lebih tetangganya mau bilang ini, sebelum mangganya tumbuh dan berbuah, Bapak udah keburu dipanggil Tuhan kali gitu ya. Lalu orang ini tahu maksud tetangganya ngomong begitu, lalu dia berkata, iya, saya mungkin tidak akan pernah bisa menikmati hasil dari pohon yang saya tanam. Tapi bukankah saya sudah menikmati buah-buah sepanjang hidup saya dari pohon-pohon yang tidak pernah saya tanam. Nah, jadi kalau sekarang saya menanam pohon, biarlah ini bisa dinikmati oleh orang yang hidup
berikutnya sesudah saya tidak ada di dunia. Nah, teman-teman, kalian bisa ada seperti sekarang ini kan juga merupakan, bukan ya, selain karunia Tuhan ya, merupakan juga pengorbanan, kerja keras, kebaikan dari orang-orang yang sudah lebih dulu ada sebelum teman-teman. Ya, sama seperti kehadiran Simeon dan Hana itu membukakan jalan bagi Yesus di tengah dunia. Teman-teman bisa seperti sekarang ini karena ada orang yang sudah lebih dulu membuka jalan. Ya, teman-teman bisa jadi orang Kristen yang kenal Tuhan di Indonesia karena ada yang membawakan Injil, ada yang mendirikan gereja ya di GKI Batam, ada kakak-kakak pembina, ada pendeta yang sejak kalian kecil dari sekolah minggu sudah mendidik kalian sehingga kalian bisa seperti sekarang. Orang tua kalian, guru-guru kalian, dan banyak orang lainnya dalam hidup kalian. Kalau semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dunia ini akan menjadi sangat suram. Ya, tetapi ketika kita melihat hidup kita, we as human, we being human, menjadikan diri kita untuk menjadi saluran kasih Tuhan, menjadi pembawa pengharapan, maka teman-teman, kita akan bisa meneruskan kebaikan. Maka dunia akan menjadi dunia yang lebih cerah, lebih positif, karena ada pengharapan. Nah, jadi belajar untuk mengosongkan diri. Kosongkan diri kita, kosongkan bejana itu sehingga kasih Allah yang tertampung di dalamnya itu bisa tidak terhalang oleh apapun, dan ketika kita meneruskannya, menyalurkannya, itu menjadi kasih yang tulus, yang murni, yang tidak bercampur dengan hal-hal yang malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah kiranya di masa Natal ini, teman-teman, di masa Natal di tengah pandemi ini, kita tetap dimampukan untuk mengucap syukur, kita tetap dimampukan untuk merasakan cinta kasih Tuhan, dan terutama kita tetap dimampukan untuk menjadi pembawa pengharapan di tengah dunia. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Seperti lilin kecil ini yang membawa terang dalam gelap, begitu juga kasih Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan kepada kita saat kita kehilangan pengharapan, saat tidak ada suatu alasan untuk bertahan, saat situasi tidak jelas seperti situasi pandemi sekarang ini. Dan biarlah terang lilin ini boleh mengingatkan kita akan kebesaran dan penyertaan Tuhan yang menerangi hari-hari kita. Teman-teman remaja dan pra-remaja GKI Bunda Sudi, selamat Natal! Kita akan bersama-sama berdoa, kita akan menyatukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh teramat baik, kami bersyukur Bapa, buat hari ini Bapa,
kami boleh memperingati kelahiran-Mu Bapa, dan di dalam masa yang sulit ini Bapa, masa pandemi ini Bapa, kami boleh bersyukur Bapa, karena kami memiliki Engkau Bapa, satu-satunya pengharapan kami di dalam hidup kami. Kiranya kami boleh terus bersandar kepadamu Bapa, Allah kami Bapa, pengharapan Bapa, alasan kenapa kami masih bertahan Bapa, dan alasan kami bisa melewati semuanya ini Bapa. Biarkan kami terus berpengharapan hanya di dalam Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa, buat masa-masa pandemi ini Bapa. Kiranya Bapa boleh kuatkan kami Bapa, terkhusus sebagai anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan yang perlengkapi kami Bapa menjadi terang Bapa di sekolah kami Bapa. Kami dapat bersekolah dengan baik Bapa walaupun secara online. Kami dapat menjadi pribadi yang menjadi terang di sekolah kami masing-masing Bapa walaupun kami sekolah di dalam rumah Bapa. Kami juga bersyukur buat keberadaan orang tua kami Bapa. Tuhan boleh perlengkapi Bapa, Papa dan Mama kami Bapa yang terus mendampingi kami Bapa dalam masa pandemi ini Bapa. Tuhan berkati, Tuhan beri kecukupan Bapa senantiasa hari lepas hari Bapa, dan Tuhan juga berikan sukacita Natal ini Bapa di dalam hati orang tua kami Bapa. Kami juga terus berdoa buat pelayanan Komisi Remaja Bapa. Tuhan yang berkati masing-masing pengurus yang terlibat dalam pelayanan Komisi Remaja Bapa, juga para pembina Bapa yang terus serta terlibat dalam pelayanan ini Bapa. Tuhan yang terus perlengkapi, Tuhan yang terus berkati Bapa, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Bapa, yang berikan hatinya untuk pelayanan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk masa pandemi ini Bapa. Jika ini merupakan kehendak-Mu Bapa, biarkan Tuhan yang beri kekuatan kami untuk menjalani semuanya ini dengan baik Bapa. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu Bapa yang mencerminkan iman-Mu Bapa, mencerminkan terang-Mu Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ini doa kami Bapa yang kurang dari sempurna. Tuhan yang sempurnakan doa kami Bapa, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2020 berhasil jadi tahun roller coaster buat kita semua. Tentang rencana yang tertunda, dan juga harapan-harapan yang gagal. Jenuh, sepi, dan bosan jadi terasa akrab. Hidup memang rangkaian datang dan pergi, salah dan perbaiki, terhilang dan kembali. Pada akhirnya, semuanya kembali lagi pada perspektif kita dalam memandang. berhasil adalah menyelesaikan yang kita mulai dengan baik. Semua berlomba menjadi berkat, Menyumbang tenaga, menghibur sesama, berbagi bahkan yang sedikit. Tahun yang sama seperti biasanya. Yang membedakannya adalah keadaan yang membukakan mata kita dalam melihat kebesaran Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang dihiasi senyum. Berkat yang terus mengalir dan hadirnya orang-orang yang terkasih. Berterima kasih untuk pemerahan yang sempurna. Kelahiran Yesus Kristus sebagai alasan tahun yang biasa ini menjadi begitu luar biasa. Kita belajar dari salah, melangkah dari sesal, memulai bersama-sama dengan Tuhan. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita sesuai dengan firman Tuhan pada Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman dapat mengingatkan orang tua kita untuk mengirimkan persembahan kita ke gereja ya.
Teman-teman, kita semua tahu bahwa di masa pandemi ini, begitu banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan mata pencarian mereka. Ada juga yang penghasilannya jauh berkurang. Kita semua, sebagai bagian dari Komisi Remaja, tergerak untuk memberikan derma Natal kita dalam bentuk sembako kepada saudara-saudara kita yang tanpa kenal lelah harus terus berjuang di masa pandemi ini. Berikut adalah beberapa dokumentasi saat Komisi Remaja memberikan derma Natal yang diwakili oleh Panitia Natal beberapa waktu lalu. Mau berpartisipasi dalam bentuk sembako ini. Gereja mana nih Bang? Gereja GKI, Om. GKI ya. Ini kami mau kasih untuk Om. Yuk, banyak terima kasih lah ini rezeki nih. Ya ampun, terima kasih banyak lah. Sama-sama. Ya. Selamat menjelang Natal nih. Boleh tahu nama Bapak nggak? Robinson. Pak Robinson. Iya. Oke. Marga Sepayung. Oke. Boleh minta waktu untuk foto, Om? Boleh. Ini kita. Yuk. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati banyak rezekinya ya. Sehat selalu. Ya. Terima kasih, Pak. Amin. Salam sama Bapak Gembala. Oke. Amin. Terima kasih banyak ya. Ya, Tuhan Pak. berkati banyak rezekinya. Amin. Terima kasih, Pak. Boleh minta waktunya bentar, Pak? Kami dari Gereja Sukajadi, Pak. Gereja GKI. Kami mau berbagi kasih, Pak. Dengan berbagi sembako ini, Pak. Oh, thank you. God bless you. Ini untuk Bapak, Pak. Haleluya nih. Pakai aja. Pakai. Kenapa nggak boleh dong? Semua nggak boleh, kita harus tahu Tuhan. Oke lah. Thank you. Kami dari Gereja Sukajadi mau berbagi kasih kepada Bapak dalam bentuk sembako ini, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Boleh tahu nama Bapak? Nama saya Jeffrey. Jeffrey. Pak, boleh minta waktunya untuk difoto, Pak? Oke. Kasih ya. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Sama-sama.
Kami dari Gereja Sukajadi, Mas. Gereja GKI ini mau berbagi kasih kepada Masnya. Mau kasih dalam bentuk sembako, Mas. Oh, syukurlah. Ini, Mas. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Boleh tahu namanya nggak ya? Pasti ya. Mas, kita boleh foto sebentar ya? Oh, di foto. Nah. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena kami baru saja memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi orang yang membutuhkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Semoga kita senantiasa dapat merasakan sukacita dan damai Natal dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi terang dan garam dunia. Serta menjadi berkat untuk sesama kita, memancarkan kasih seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KJ 100, Muliakanlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Take one. Shalom semuanya. Halo teman-teman semua, senang banget ya. Aduh, apa sih yang aku bilang? Kamu tahu nggak nih Tian? Tahu dong Dea, hari ini kita mau melakukan ibadah Natal. Nah, kita mau mengucap syukur atas
Saya mengundang teman-teman semua untuk bersatu teduh sejenak. Garis suara ya? Halo. Shalom semua. Nah, teman-teman, pada Natal hari ini kita rayainnya di rumah kami masing-masing ya. Sorry, Kak. Ada lalat. Bukan dia kalau kita suka. Udah loh. Biar aja. Oke.